di sini pertama. Karena kalau kita nggak ketahui dulu jumlah di awal permen 0, maka nanti dia bisa saja bilangan acak gitu ya. Dan selanjutnya yang saya koreksi di sini harusnya yang di loop diulangi itu bukan dari langkah 3 sampai 7, tapi dari langkah 2 sampai 7. Karena kalau dari langkah 3 di sini yang diulang dia permen dalam kantungnya tetap ada gitu. Dia cuman di dalam pulpennya doang yang bertambah nilainya. Tapi sedangkan di kantung dia nggak ada, sehingga ntar hasilnya pun nggak akan ketemu gitu. Karena kan dibilangnya di sini sampai permen di dalam kantung permen habis. Kalau dia ngulangnya dari langkah 3, maka dia nggak akan beres-beres gitu, karena permennya di dalam kantungnya juga diambil-ambil. Itu yang kedua saya koreksi. Kemudian nah di sini juga pembagian di sini jumlah permen bagi jumlah permen permen underscore bagi di sini di harusnya dibagi dengan variabel yang sesuai di initial state. Di sini sedangkan variabelnya tidak sesuai di initial state. Kemudian sama yang di nomor 9 juga yang saya koreksi ini, karena si variabel sini dia nggak sesuai dengan variabel yang di initial state. Itu yang saya koreksi, Bu. Mungkin ada komentar dulu, Bu, sebelumnya. Sebentar. Terkait catatan, Yap, catatan. yuk, tidak ada aksi untuk mengetahui jumlah anak. Ya, Ya. sudah diperhatikan. Untuk yang tidak ada aksi ini, saya tulisnya di algoritma lengkap gitu, Bu. Oh, oke. Dan satu Ya, lagi yang itu ya, catatannya yang nomor 2 itu adalah kurang dari jumlah permen yang harus diambil. ya. Oke, Nah, berarti yang untuk catatan ini ya saya tulisnya di algoritma lengkapnya gitu, Bu, oke. di sini. Baiklah. Berarti saya tinggal lanjut aja ya, Bu ya. Ya, lanjut ke Oke. algoritma lengkap. Di algoritma lengkap di sini. Eh Oke, tadi yang jadi catatan itu adalah pertama tidak ada aksi untuk mengetahui jumlah anak, sama tidak ada aksi untuk menangani bagaimana jika pada saat pengambilan permen sisa dalam kantung permen jumlah permen yang harus diambil jika permen sisa di dalam kantung permen kurang dari jumlah permen yang harus diambil. Oke, kurang dari. Mungkin di sini saya berarti bakal menambahkan yang ini dulu nih, yang tidak untuk mengambil permen dalam kantungnya dulu, karena ini disebutin di awal sebelum menghitung anak. Nah, jadi gini, tadi kan ulangi langkah sampai permen di dalam kantung permen habis atau kurang dari 2. Nah, di sini saya tambah sebuah fungsi jika ya, fungsi if gitu. Jika setelah pengambilan permen masih tersisa, lakukan pengambilan satu permen dengan tangan kanan. Nah, di sini tambahkan jumlah permen dengan 1. Nanti ditulisnya ya, ditulis di kertasnya, tambahkan jumlah permen dengan 1 atau ya seperti ini. Lalu coret angka yang dituliskan sebelumnya pada kertas. Tuliskan hasil perhitungan penambahan jumlah permen menggunakan pulpen berkertas di samping angka yang dicoret sebelumnya. Lalu taruh permen yang sudah dihitung dalam kantung permen di atas meja. Jadi ditambah lagi. Jadi kan tadi misalkan ketika kita ngambil permennya tuh kan dua butir. Nanti ketika ada sisa maka melakukan langkah ini dari langkah 8 sampai langkah ini sampai langkah 13. Jadi nanti kalau dia udah diambil satu persatu, pasti kalau dia bulat ujung-ujungnya pasti dia bakal habis atau ya sisanya 0 gitu. Itu untuk yang di catatan
di catatan yang di poin kedua. Lalu untuk penghitungan anak, ya di sini saya hitungnya satu-satu aja. Jadi yang pertama panggil satu orang anak, tambahkan jumlah anak dengan satu ditulis gitu kan. Coret angka yang ditulisnya pada di sini ya, maaf. Ulangi dulu, dari sini ya, maaf. Jadi tuliskan dulu jumlah anak sama dengan 0 menggunakan pulpen pada kertas. Lalu panggil satu orang anak, tambahkan jumlah underscore anak dengan satu, atau enggak jumlah underscore anak diisi jumlah underscore anak tambah satu. Nah, di sini. Lalu coret angka yang dituliskan sebelumnya pada kertas. Nah, lalu nanti si hasil penambahannya tulis di samping angka. Kurang lebih samalah kayak yang tadi. Nah, tapi ntar itu supaya memudahkan menghitungnya gitu ya. Jadi nanti setelah si anaknya dipanggil, ditulis, lalu si anaknya disuruh pindah ke sisi meja yang lain, gitu kan. Jadi sisi meja yang tadi lagi kita hitung tidak akan ada perubahan jumlah anaknya gitu di sisi meja yang pertama kita hitung. Lalu nanti diulangi langkah 9. Aduh di sini saya salah nulis. lupa dikoreksi. Maaf. Ya harusnya maksud saya itu dia ulangi langkah mana ya? Tadi itu dari 15, ulangi langkah 15 sampai langkah 19 maksud saya tuh. Tadi yang ini nih. Gunakan anak yang paling disebut terus di sini ya. Itu. Nah, hingga tidak ada satu orang pun anak di sisi meja sebelumnya yang tadi sebelum dipindahkan. Nah, itu baru selanjutnya di sini pembagian nggak ada yang saya rubah. Menurut saya itu pembagian dari soal itu sudah betul gitu si operasinya. Itu saja Bu untuk Baik, ini ya. ya, saya tidak buka dulu pertanyaan. Coba di tracing dulu dari hasil yang Uki Oke. lakukan. Baik. Apakah valid nggak? Maksudnya ketika tidak bisa dieksekusi, maka ya sudah gitu. Nah, Berhenti di langkah itu. baik. Jadi saya tracingnya di di Excel. Dari algoritmanya mana? Algoritmanya misalnya dari langkah pertama, Nah, di sini kemudian, oke, ya Bu. ini Nah, di sini ini saya bagi 3 biar enak aja sih bacanya. enggak, jangan gitu. Oh, Kan algoritma sudah ada, nah, udah ada urutan di algoritma. Yang harus iya. dilakukan di tracing itu adalah menulis ulang semua variabel yang ada di initial state. Oh, ini maksudnya. Variabel yang ada di initial state apa saja? Silahkan ditulis Oh, ulang mana. oh iya ya, di sini. Nah, Uki melakukan pencoretannya menggunakan apa? Oke, Bukan harusnya hasil pencaletan. akhirnya ada coret-coretan ya. Oke, Oh, variabelnya dulu mana? Variabel initial state-nya. initial state tuh. Nah, ini Oke, oke. Ini baru ini hasil tracing untuk setiap variabel ini mana? hasil tracing untuk setiap variabel yang mana Bu? Di sini. Bingung nggak? Eh, Nah, paling hasil saya tuh tracing. gambarinnya kayak gini nih Bu. Kurang lebih. Jadi ya Oke, kurang lebih yang ya oke. ditulisnya tuh kayak gini. Cuman ya kalau di sini disuruhnya dicoret karena di sini mah Betul. Ya, betul sekali. kalau kalau di Oke, sini kan saya jadi tambahin aja di belakangnya gitu Bu. oke. Kita lakukan dulu aja. Dari algoritma langkah satu, tunggu. Jumlah permen mana? Semua variabel yang ada di inisial set mana aja? Ini jumlah permen, kemudian coba lihat di Uki. Mungkin saya pindahin dulu aja ya Bu. Oke. Ke tabel yang polos. Bingung ya, memang dari tahun kemarin kayak gini susah DDP kalau tracing itu. Di Kalau initial di state-nya. papan bor gampang sekali.
Oke, berangkat dari situ aja, nggak apa-apa. Ya, Jumlah permen itu di copy semuanya, copy paste ke yang baru, oke, ke sheet yang ya, baru, kita dari situ aja deh, coba ya dieksekusi di algoritma. sini Bu. Oke, itu Oh, bikin semua sheet baru. ini jumlah permen It's fine. bagi, jumlah anak, sisa permen bagi, kantung permen, Ya, oke. Nah, itu di copy ke sheet yang baru aja, kemudian coba oke. lakukan tracing algoritmanya. Dimulai dari langkah 1, jika sudah berhenti berarti eksekusinya nggak bisa dilakukan. Oke. Berarti dibikin tabelnya, bikin Nggak usah, kolomnya tuh. copy aja ke Oh, Excel. Itu kan Excel ya? ya, Nanti dia bikin ini akan ini aja, kan? Oh, kamu itu bikin di sheet baru merge aja. ya? Ya. Satu variabel, satu baris aja. Oke. Oke, oke. Jangan di merge, dibikin satu baris, satu baris. Oh, iya, iya, paham, paham. Next. Nah, ini ya Bu ya. Jadi satu satu kolom aja ya Bu ya. Ya. Oke. Ini. Silahkan. Atau ini keterangannya nggak perlu apa dihapus aja Bu? Ya, Tidak diketahui. dihapus. Hapus aja ya. Kita mau tracing. Tracing itu lakukan dari initial state. Oke. Oke. Sudah. Ini Silahkan. perbesar aja Udah. tulisannya. Oke, diperbesar. Baik, terima kasih. Coba lakukan algoritmanya dimulai dari initial state tracing. Initial state-nya Oki melakukan perubahan nggak? Oki. Melakukan perubahan gimana sih Bu? Oke, coba lihat di initial state-nya. Dari algoritma yang Oki buat. Oh, di sini. Algoritma. Oke. Enggak, saya Initial nggak rubah state-nya. apa-apa Bu. Oh, tidak apa-apa. Oke. Jumlah permen masih tidak diketahui. Oke, Ya, di inisial coba state. inisial state-nya itu tidak ada perubahan. Lakukan dari Ya, mulai nomor 1. dari sini. Ya. Berarti bikin di sini ya Bu, di tracing langsung di Iya. tracing di sini. Nah, ini aja sama Uki alt tab gitu loh. Bolak-balik. Kan bisa ya, alt tab Hah? ke dokumen, kemudian masuk ke Hah? Excel untuk ini. Sekarang Oke, ke oke. langkah 1 dulu kan? Oke. Langkah, berarti Oke. sini langkah ya Bu ya. Enggak usah. Langsung aja nomor 1 apa eksekusi sama Uki. Nomor Langkah satu. nomor 1 apa sih? Coba lihat. Sini kan tulis tulis nilai ini ya. Jumlah permen menggunakan Permen. pulpen. Oke, artinya ketika melakukan tracing ini apa yang harus ditulis di variabel Oh apa? iya, si jumlah permennya ya. Bukan. Itu kan ada di algoritmanya. Ya, Di algoritmanya mana sih? Nah, coba perhatikan lihat di algoritmanya. ya, Itu JML underscore permen. J-nya permen. Ya, di kecil. sini kan. Oke, Ya. J-nya kecil. Ada nggak Oh, di initial kalau state J-nya kecil? kalau di initial state sih di sini ya J-nya besar. Oke, Samain aja ya Bu ya artinya mungkin sama di sini ya. dari langkah 1 pun ini nggak bisa dieksekusi. Ya, ya Ngerti nggak? betul betul. Ya betul. Karena Ini kurang teliti J, juga. J-nya kecil, sedangkan di initial state variabel yang sudah dideklarasikan J-nya besar. Jadi sampai kapanpun nilai-nilai variabel yang ada di initial state itu nggak akan terisi. Ya, betul. Tadi Ngerti nggak? mungkin ya tadi kurang teliti juga tadi ya. Saya. Ya, itu mungkin itu untuk kesalahan apa? Bukan kesalahan, kurang teliti untuk poin terkait penamaan variabel. Gitu. Oke, ya. Baik, Dilanjutkan. sekarang coba yang ada di UKI, sekarang yang ada di apa? Algoritma UKI, JML permennya J-nya kecil ini semua di replace dengan J-nya besar biar konsisten. Di sini Ctrl Oke. F, ini PDF ya. Ada yang Word-nya nggak Oh, UKI? oh, Supaya ada. bisa di langsung diupdate di Word-nya. Oh, baik baik.
Langsung replace all. J kecil semua jadi J besar. Atau karena tidak boleh merubah inisial state ya, ya tetap yang harus diubah di algoritmanya. Jadi koreksi di sini aja langsung, Bu. Oke, mana algoritmanya? Algoritma UKI. Ini, Bu. Ini mah kan belum di. Oh iya, yang lengkapnya. Ini. Nah, ini. Oke. Nah, si J kecil ganti jadi J besar. Di Ctrl F aja, Bisa. Uki. Karena itu kan semuanya udah Oke. konsisten, itu JML kecil tuh sebenarnya merujuk ke J besar. Ctrl F, tahu nggak? Oh, Ctrl F, kemudian replace. ya. Replace. Replace Kurang paham saya dengan makanya, Bu. J-nya yang besar. Oh, kamu Ctrl F di keyword, Ctrl F di keyword di Ya, keyboard. Udah, ya. kemudian keluar nggak mana? Ctrl F. Ctrl F. Nih, ada Oh, keluarnya navigasi di sini. sebentar. Word gitu ya? Bentar. Nah. Ctrl F. Nggak ada Oh iya, find ya. and replace ya? Pakai CTRL-H, Bu. Ya. Find and replace itu ada di mana sih? Saya juga nggak tahu. Ada di bar yang mana ya di Ini Word itu? pakai CTRL-H, CTRH. Jadi gimana? Kontrol Ctrl H. H. kontroler Oh. Ctrl ditambah H. H. Nah, Oh. Ya, Oh, ganti. Oh iya, sebentar. benar-benar. Ya. Nah, J-nya, oke, Ini yang J J. kecil dulu ya. Enggak, Ini J J yang kecil. ada kecil di soal jadiin J besar. Tapi harus Ya, sama persis, bukan J aja, tapi JML underscore permen. ya, ya, Enggak. Bu. Ya, Itu betul. Uki itu menemukannya JML saja. Oh, JML underscore. Ya udah, oke lah. Kebetulan nggak ada yang JML aja ya. Itu kalau ini, oke. JML Sila- underscore permen. Sekarang udah dirubah. Udah jadi Udah J ya? besar kan tadi sama Uki. Bingung ya? Eh, Oke, tapi ini ini sini udah. ini coba ke bawah, sudah terupdate. Sudah, J-nya Bu. sudah. Oke, sekarang lakukan Ya. eksekusi dimulai dari langkah 1. Ya. Tuliskan nilai JML underscore permen, diisi 0 ya kalau Uki ya, Ya. menggunakan Ya. pulpen pada kertas. Oke, silahkan. Mana tadi Oke. Excel-nya? Oke, ini artinya diisi berapa? Langsung aja, itu kan udah ada deklarasi variabelnya. Oh, ya. Langsung aja Sini 0 tambah 2. nilainya. 0 ya. Sini, Uki Bu. bingung ya? Langsung aja itu hapus semua yang ada di kolom Oh, B. ini. Oh, ini. Diisi dengan apa? 0 kan? Oh, iya. 0. Nah, oke. Langsung langkah kedua, lihat. Word-nya. Ambil 2 buah permen dari dalam kantong permen menggunakan tangan kanan. Oke, kantung permennya mana? Kantung permen di initial state sudah dilakukan ini belum ya? Di sini. Oke, Di sini? ini juga bingung ya, karena belum dilakukan inisialisasi. Mau apa sih? Misal ya udah saya masukkan inisialisasinya, kantung permennya adalah 3 aja. 3. Ya. Kan Oke. tidak diketahui juga, Bu. Boleh ditulis misalkan sama dengan X atau N gitu, Bu. Kan di kantung Itu permen gunanya tidak diketahui. initial state. Itu Oh. gunanya initial state. Jadi si kantung jumlah permen di dalam kantung permen itu boleh kita isi nilainya, Bu. Di initial state kan kantung permen terdiri dari sejumlah permen. Iya. Berarti itu boleh kita isi dengan acak kalau si nilai variabel di Iya. situ. Kan saya mau lakukan tracing. Kalau kalian mau tracing, butuh nggak nilai kantung permennya berapa? Iya, berarti. Oke, sama ketika tadi Uki berpikir, ini kalau nggak diinisialisasi 0, ini Iya, nggak bisa betul. dilakukan penjumlahan. Bener nggak? Oke. 3 di sini, Bu. Oke. Kemudian, Nah, tambahkan jumlah permen dengan 2. Tambahkan jumlah permen dengan 2. Berarti di sini plus 2 oke. ya, Bu. Di sebelah kanannya ya. Oke. Nggak, 0 ditambah 2. Mohon maaf Bu, izin bertanya. Yuk, yuk.
Tadi yang kantung permen itu diisi 3 itu pemisalan, Bu? Enggak, saya ini aja untuk kasus UKI. Oh, bukan maksudnya jadi kayak untuk mencoba ini berhasil atau enggak, kita masukkan angka misalnya ya kita coba angka 3 berhasil atau Iya, enggak gitu, Mas? iya, Oh, iya. Saya membuat inisial state-nya kan tadi kan kantung permen berisi sejumlah permen. Saya buat 3. oh Jadi ya. kalian di algoritma lengkapnya kantung permen diisi berapa nilainya gitu. Oh, baik Bu. Kan supaya bisa dilakukan ini ya Ya, penghitungannya. Oke. baik Bu, terima kasih. Oke, itu 0 ditambah 2 sudah. Kemudian baris selanjutnya Eh, baru 0 ditambah 2. Oke, kemudian lihat ke algoritmanya. di Oke. sini coret angka yang dituliskan sebelumnya pada Sebelumnya pada kertas ini, Bu. kertas. Oke. Karena kan kita udah tahu ya 0 tambah 2 berapa? 2. 2. Oke, coret yang sebelumnya itu yang mana? Yang 0 kan ya? Yang 0 ya di sini. Iya, oke, itu coret pakai mana ya? Word itu pakai apa ya? Word sebentar. Word itu pakai ada di ini di home itu ada ini beda ya. Wordnya Word berapa? Oh, ini Excel Excel ya. Excel itu ada di font. font. Masuk ke font, pilih yang Oh strike iya, to. font coret ya, Bu ya. Ya, font strike to. Ke Aduh, kok di sini font nggak ada? itu. Itu yang itu aja tanda panah diklik Oh, aja. ganti Font ganti tanda font ya. panah. Bukan. Itu diklik oki oki. Ya, Em, ini kan. itu kan ada font tuh. Duh, Ya, punten. Bukan uki. yang mana? Nah, bawah satu sedikit Oh. lagi. Itu Oh ada iya iya icon iya. panah. Oh iya iya iya. Klik. Begini. Oke, itu coretan Dicoret ya. tuh, ada coretan. Klik contreng coretan. Nah, itu udah di blok kan? Oke. Si Ya. hurufnya oke. Ah, oh Ya. iya. Eh, Sekarang jadi kok berubah sih? Coretan. Oke. oke, sekarang jadi berapa nilainya? Simpan di sebelah Sini 2. kanan kan? Nah, si Ini nolnya itu 2. dihapus. Oke. Sok, lakukan lagi eksekusi nomor berapa? Nggak apa-apa, itu abaikan dulu aja. Kita lihat bisa dieksekusi Kita nggak. lihat angka yang sebelumnya udah. Tuliskan hasil perhitungan Oh, penambahan jumlah permen. berarti baru diisi 2 ya? Ya, Jangan tadi dulu diisi 2. Oke, itu sudah 2. Kemudian, taruh permen yang sudah dihitung dalam kantung permen di atas meja. oke. Berarti yang Tunggu, 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 di tunggu, tunggu. Saya ya lupa. Sebentar, oke. Ini kan langkah 2, ambil 2 buah permen, itu harusnya udah dikurangi dulu ya, si kantung permen. ya ya Bu. Oke, Berarti di sini itu 1 ya. ya, sip. 1. Oke. Oke, sekarang udah langkah keberapa Ini tadi? dicoret ya Bu. Ya, boleh coret. Itu nggak ada kata coretan ya. Nggak apa-apa. Oke, selanjutnya tadi itu taruh permen. Ulangi langkah 2 sampai 7 sampai permen di dalam 2. kantung permen habis atau Oke. kurang dari 2. Berarti Oke, langkah di 2 sini apa? udah sisa 1. Oke, Kita bisakah? diulangi Bu. Ya. Langkah 2 apa itu? Terus selanjutnya ini jika setelah Lakukan pengambilan dulu. permen, Uki. oh Jangan dulu. ya, Ikuti aja. Ulangi langkah 2 sampai 7. Mana langkah 2? langkah dua kan ini Ambil 2 ambil buah 2 buah permen. permen Apakah bisa? dalam kantung. Nggak bisa, nggak bisa Tidak karena bisa. ini dia sisa Oke, 1. karena 1. Oke. Selanjutnya. Lanjut. Nanti ke yang tadi kan Ke setelah langkah pengulangan 8. nggak bisa, ke 8 kan. Ya. Jika setelah pengambilan permen tersisa, lakukan pengambilan 1 permen dengan tangan kanan. Lalu tambahkan Oke. jumlah permen dengan 1. Oke. Sok, tambahkan jumlah permen dengan 1. Sini. 2 ditambah Sini 1 berarti. 2 tambah 1. 4 tambah 1. Oke. Oke. Di sini 0 ya Bu ya berarti. Enggak. Biarkan, Oh kan belum nggak dulu. ada. Biar Nggak ada. dulu. Udah diambil kan tadi 2. Oke, Ya. kemudian
Tambahkan jumlah permen dengan 1, coret angka yang dituliskan sebelumnya pada kertas. Coret. Coret di sini. Coret. Kemudian, Eh, oh, itu aja. Balik lagi ke Jumlahin algoritma. aja. Balik lagi. Coret angka yang dituliskan pada kertas. Tuliskan hasil penghitungan atau penambahan jumlah permen menggunakan pulpen pada kertas di samping angka yang dicoret sebelumnya. Oke, berarti jadi 2 tambah 1 jadi 3 ya. Tulis 3. 2 Oke. tambah 1-nya Diganti aja, Bu. diganti jadi 3. Oke. Oke, balik lagi ke algoritma. Eh, Taruh permen yang sudah dihitung dalam kantung permen di atas meja. Oh ya, berarti ini 0 ya, Bu ya? Enggak. Tunggu. Kantung permen udah diambil kan nggak jadi diambil. Bener nggak? Kan nggak bisa diambil. Ah, Kan harusnya kan ambil 2 tadi buah diambil. permen. Enggak kan ini Enggak. udah beda, udah ganti, udah di kan angka 7 tadi loop nih di sini. Nah, tadi kan Oke, udah masuk bukan, angka Uki. 8. Uki kan Ya. tadi, Ibu ini harusnya jadi 0 ya? Enggak. Karena kita tidak Oh. berhasil melakukan eksekusi langkah 2, yaitu ambil 2 buah permen. Karena permennya baru hanya 1. Jadi si kantung permen Iya. tetap ada 1. Ngerti nggak? Ya. Di kantung permen. Iya. Kan nggak bisa diambil. Karena harus ngambil 2, ini tinggal 1, nggak bisa diambil. Jadi tetap aja nilai kantung permen itu ada 1. Bukan 0. Oke? Oke. Ya nggak perlu, oke, ya nggak apa-apa. Nggak perlu ditulis lagi sebenarnya, karena terakhir itu dia final state-nya kantung permen itu 1. Oke, coba balik ke algoritma. Ke algoritma sekarang tadi langkah berapa? Langkah tadi udah 13. Angka 13, taruh permen sudah dihitung, ulangi langkah 9 sampai gimana? Itu langkah langkah 9 sampai 14. Oke. Sampai permen di dalam kantung permen habis atau no. Wah, ini nggak bisa. Oke. Langkah 9 itu apa? Coba lihat dulu. Tambahkan 9. nilai A. Kan tadi sebelumnya 8 nih. Jika setelah pengambilan permen masih tersisa, lakukan pengambilan 1 permen dengan tangan kanan. Tambahkan jumlah permen jumlah permen dengan 1. Coret angka yang dituliskan sebelumnya pada kertas. Taruh permen, kemudian langkah ke-13, ulangi langkah 9 sampai 14 sampai permen di dalam kantung permen habis atau sama dengan 0. Nah, kantung permen itu nggak akan pernah habis, Uki. Nah, tapi kan ini Bu, di operasinya diganti nih, jadi lakukan pengambilan 1 permen dengan tangan kanan pada kantung. Mana? Langkah 9 itu kan tambahkan nilai jumlah permen. Ya, tapi 8 ini. Jika setelah enggak ke 8, kita kan ke 9. Habis 13 enggak ke 8, tapi ke 9. Ya, tadi maksudnya gini Bu, kan tadi di awal tuh kita ngambilnya dua nih permennya tuh. Nah, saya kan menghitung semua permen dalam kantungnya, gitu Bu. Atau emang di kantungnya harus gak apa-apa dibiarkan aja kalau emang dia sisa. Memang kantung permen kan sekarang kita lihat dengan saya buat inisial state 3, sekarang kantung permennya 1. Oh gitu. Berarti emang dibiarkan dia bersisa 1 gitu Bu, gak perlu dihitung sampai dia kosong si kantung permennya. Enggak, harusnya nanti dipindahin ke sisa permen bagi. Nilai sisa yang ada di kantung permen harus pindah ke nilai sisa permen bagi. Oh iya. Oke, baik, paham Bu. Gitu. Nah, coba lihat ke algoritma. Nah, algoritma ini nggak bisa, ini akan terus looping nih di setelah eksekusi ke-13. Karena Uki itu while-nya tuh sampai kapan? Sampai di dalam kantung permen habis. Nah, Uki tuh langkah dulu ke 9 tambahkan dulu. Nah, nggak ada pengambilan lagi juga. Pertama memang nggak ada, harusnya mengambil itu ketentuannya harus ngambil 2 sekaligus. Iya. Nah, di langkah 9 sampai langkah ke-14, Oke, dari langkah 9 kan dari 13 dia ulangi langkah 9. Nah, dari langkah 9 sampai ke langkah 13 juga nggak ada pengambilan lagi juga. Nggak ada yang bisa membuat pengulangan sampai permen habis itu terpenuhi. Ini infinite loop.
harusnya mungkin kalau mau kayak gitu ditambah ya Bu, kan pengambilan 1/n Enggak. kayak gini ya Bu ya harusnya. Nanti sebenarnya ada logika lagi. Logika ketika dia tidak kurang dari 2 harus ngapain dia. Jadi ya sudah selesai dia langsung melakukan eksekusi apa gitu. Nggak seperti ini gitu maksud saya. Tapi dengan sekarang algoritma yang Uki buat ini terus looping ketika melakukan langkah ke-13. Itunya. Ini nggak bingung nggak Uki? Mangga Paham Bu, paham. dibaca. Itunya Uki. Iya ya, paham Bu. Ya, baiklah. Semoga ini ya. Nanti berarti tracing-nya nanti lebih ditelitikan. Karena hasil tracing itu menentukan saya harus buat algoritma apa lagi gitu. Ya. Berarti kalau mungkin Bu saya mau lebih tahu jelas aja buat tracing itu. Jadi kita ngelihat pergerakan variabelnya aja gitu. Ya, betul. Perubahan nilai variabelnya ya Bu ya. Ya, betul. Di sini ntar kan ini initial state nih. Di sini variabel-variabelnya, ini perubahan-perubahannya sampai nanti di akhir misalkan di sini final state gitu ya Bu. Ya. Oh, jadi dia dilihat berdasarkan algoritmanya aja gitu. Ya, karena kita buat algoritma itu berdasarkan hasil tracing-nya. Oh iya. Kalau berarti hasil tracing-nya seperti ini, berarti algoritmanya yang harus diubah gitu. Ya, berarti di sini bisa dibilang proses 1, proses 2, proses 3, proses 4 gitu ya Bu. Ya untuk ininya jajarannya. 1, 2, 3, 4. Enggak. Sebenarnya mah. Sebenarnya kalau saya kertas, saya itu akan gunakan tangan kanan untuk melakukan tracing, tangan kiri itu nunjuk baris yang mana nih. Ketika saya nunjuk baris ke-9, saya itu sekarang ada di posisi 9, sehingga hasil tracing-nya seperti ini gitu. Ketika baris ke-10, saya nunjuk yang tangan kiri ke baris 10, hasil tracing-nya jadi kayak gini gitu. Jadi hasil tracing seperti ini setelah saya melakukan eksekusi tangan kiri, saya nunjuk ke langkah berapa gitu. Oh, iya. Makanya coba sekarang disorot dulu ini sekarang baris yang mana. Nah, maksud itu seolah-olah tangan kiri menyorot bahwa hasil tracing yang sudah dilakukan dengan variabel nilainya sekian-sekian itu baru sampai ke baris sekian gitu. Nanti ketika balik lagi lakukan langkah ini, nah si tangan kiri itu nunjuk lagi ke langkah berapa sih? Oh, langkah ke atas. Nah, dia balik lagi ke langkah atas si tangan kiri. Tangan kanan mah pokoknya fokus ke hasil tracing aja, hasil tracing dengan cara membacanya tadi itu gitu. Oke, baik. Gitu. Tangan kiri buat nunjuk barisnya. Ya, tangan kiri buat nunjuk baris. Karena sekarang kita online, maka gunakan ini sorotan atau apa gitu. Atau tadi sekarang baris keberapa sih? Nah, gitu maksud saya baris sebenarnya kalau kalian tracing di kertas, tangan kiri nunjuk ke langkah berapa nih ini? Oh, langkah ke-9. Sehingga menghasilkan hasil tracing-nya nilainya jumlah permen adalah 3, kantung permen nilainya 1, jumlah permen bagi belum diketahui, dan jumlah anak belum diketahui, gitu. Sampai akhir nanti hasil algoritma kalian, sampai diketahui kan final state-nya harus diketahui ya, jumlah permen nilainya berapa, jumlah permen bagi nilainya berapa, kalau sekarang masih belum diketahui ini jumlah permen bagi nilainya. Jumlah anak juga masih belum diketahui. Sisa permen bagi juga masih belum diketahui, gitu. Gitunya. Baik, ya. Ada yang ini lagi nggak, Uki? Bingung nggak? Apa ya? Mungkin ya saya sih tadi paling suka kurang teliti aja. Oh, ternyata ada langkah yang miss. Tapi secara konsepnya sih saya paham, Bu. Oke. Cuman ya buat di tracing mungkin kalau supaya kita nih lebih paham buat format tracing, karena dan juga saya sama teman-teman bingung ntar tracing itu formatnya kayak gimana gitu. Bentuknya ya, apa yang harus kita isikan atau pergerakannya kayak gimana gitu Bu, paling yang masih bingung. Oke, ya, baik. Yang lain ada yang hatur nuhun Uki, yang lain ada yang mau share screen? Ini saya matikan aja screen-nya, Bu ya. Ya. Terima kasih, Bu. Yuk, sami-sami. Jundi, mangga Jundi. Baik, Bu.
Atau Jundi sedang mempersiapkan ya? Iya. Saya sharekin sebentar ya. Misalnya contohnya adalah saya misalnya tadi jumlah permen diisi, saya menggunakan pen ya. Ini kebetulan saya menggunakan pen, tadi jumlah permen ternyata saya dibuat inisialisasinya adalah 0 gitu. Kemudian ada keterangan hitung ditambah 2, berarti 0 ditambah 2. Kemudian coret langkah sebelumnya, tinggal gini, maksud saya itu adalah ya, ini kan ada pen, coret gitu ya. Kemudian isi dengan yang baru, karena tadi ditambah 2, maka yang baru itu jadi 2 gitu. Kalau menggunakan Excel, caranya adalah tadi yang dilakukan oleh Uki, itu adalah pertama ya pasti ini semua variabel yang ada di initial state ditulis dahulu, kemudian di initial state kalian melakukan sebuah 0 misalnya, kemudian ada kata-kata pencoretan, ya silakan gunakan ini, dan ganti dengan nilai yang baru kan sebelah kanan, di sebelah kanan ya sebelah ini, misalnya gitu ya. Baik. Terusnya ya. Oke, silakan. Stop sharing. Silakan Jundi. Jundi mau pakai pen, mau pakai Excel, mah enggak? Bu, ini kok nggak bisa klik share ya, Bu? Bener? Sebentar. Harusnya bisa. Tadi Uki bisa. Bisa nggak? Saya Yang sudah tidak. presentasikan seluruh layar Ya. Anda itu, Boleh. Yang itu aja. ada tulisan share sama cancel, tapi yang share-nya nggak nyala, nggak bisa diklik. Bisanya mungkin share itu, apa, yang jendela mungkin. Ya, boleh. Oh, kok nggak bisa juga ya? Kok aneh. Coba di close dulu, kemudian klik lagi present-nya. Present now-nya. Oh, keluar dari meeting dulu terus masuk lagi Bukan, gitu? coba aja itu kan sekarang jendelanya sedang aktif di enggak, Bu, close. tadi ternyata harus ngeklik itu dulu ya, apa yang mau di-share yang mana baru diklik share. Iya, ya? betul. Oh, ya maaf, Bu. Yuk. Nah, sudah tampil ya, Bu? Ya, sudah, mangga. Ini saya agak beda mungkin sama yang lain ngerjakannya. Mungkin agak ya tadi saya jadiin satu yang tadi saya sekalian koreksi, sekalian yang nambah-nambah. Nggak apa-apa, berarti langsung aja eksekusi, bisa nggak? Algoritmanya langsung dieksekusi. Yang ini tracing ya, Bu? Yuk. Dimulai dari initial state, Jundi. Ya, Bu. Ini saya hapus dulu ya, Bu. Ya, betul. Initial state-nya nggak ada yang berubah, Bu, tapi. Oke, baik. Berarti artinya kalau initial state seperti ini tidak diketahui oleh Jundi, sekalian kasih tanda tanya gitu di hasil tracingnya. Jadi statusnya sekarang masih tanda tanya dulu semua. Jumlah permen tidak diketahui, berarti tanda tanya. Jumlah permen bagi tidak diketahui, tanda tanya. Jumlah anak tidak diketahui, tanda tanya. Sisa permen bagi tidak diketahui, tanda tanya. Kantung permen terdiri dari sejumlah permen. Silahkan. Jundi mau berapa? 3 aja deh supaya nggak bingung. Ya, supaya nggak terlalu banyak ya. Cuma 1-2 kali pengulangan. Oke, yuk. Harusnya ini di awal-awal disamadengankan 0 dulu semua ya, Bu? Ini. Iya, betul. Atau boleh dioperasi jumlah permen diisi 0 atau oleh Jundi dirubah initial state-nya jadi pertamanya jumlah permen tidak diketahui diisi dengan 0. Oh, iya, Bu. Oke. Berarti anggap tadi udah satu kesalahan ya, Bu. Oke. Nggak sekarang supaya bisa dieksekusi ditambahin berarti sekarang di initial state-nya aja jumlah permen disama dengan 0. Oh, ini semua disama dengan 0 aja. Yuk. Tadi saya kira nggak boleh diubah gitu. Oh gitu ya? Iya, maaf. Kalau nggak boleh diubah sama Jundi,
dioperasi dibuatnya. Oh iya iya. Jumlah permen itu salah, bukan jumlah permen bagi itu si baginya Oh. kehapus. Oh iya. Oleh Jundi, assignment ini lakukan di operasi gitu. Ya. Oh iya, iya. Ngerti nggak? Iya. Kayak yang tadi Uki itu ya. Iya, betul. Sama dengan 0. Nah, itu diisi 3 aja. Supaya bisa dieksekusi, ini terlalu abstrak kalau kayak gini. Yuk. Berarti ini diubah juga ya, Bu? Yuk, betul. Jadi 0. Nanti final state-nya kalau belum dieksekusi nilainya berapa? Ya masih 0 gitu. Oke, silahkan Sekarang eksekusi. panggil satu anak yang belum dipanggil. Jadi kayak dipanggil satu persatu gitu. Oke. Berarti apa? Terus tambahkan jumlah anak dengan 1. Oke, Berarti tambah 1. tambahkan 1, sip. Terus nanti ulangi langkah 1. Gini ya. Di blok ya, Bu? Iya. Ulangi langkah 1 sampai 2 sampai semua anak terpanggil. Oke, Jadi berarti saya harus buat dulu jumlah anak di berapa kira-kira? ini terserah, Bu. Iya, Apa, iya. misalkan ya 5 gitu. 5 nggak bisa kantung permen ya. iya, Berarti biar eksekusi lancar aja jumlah anak 2 aja dulu. 2 ya, 2. Iya. Jumlah anak 2. Itu ada jumlah anak 2. Itu diisi aja itu variabel Oh, jumlah anak. ini sampai 2 aja gitu. Iya. Gini. Yuk, sip. Jadi udah sampai 2. Itu si satunya dicoret aja, Uki. 0 dan satunya dicoret. Oh. Nggak ada kata pencoretan ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, yang terakhir itu adalah berarti yang final state ya. Sekarang di jumlah anak adalah 2 gitunya. Iya. Oke. Terus kemudian tuliskan nilai jumlah permen. Ini yang apa pakai apa? J-nya besar ya. Dikoreksi-koreksi itu. Nah, oke. Jumlah permen. Nah, menggunakan pulpen pada kertas. Tuliskan berarti awalnya kan 0, udah Masih ditulis permen, 0. masih 0. Oke. Ya. Terus ambil 2 buah permen di dalam kantung permen. Ini dikoreksi jadi K-nya besar. Oke. Menggunakan tangan kanan. Terus kemudian Tuh, tambahkan. ambil dulu. Ambil 2 buah permen. Sekarang kan 3 tuh. Oh, berarti ini Ambil. dikurangin ya? Ya. Oh, dikurangin Jadi berarti tinggal 1. Yuk. Kemudian Kan udah diambil. Oke. tambahkan jumlah permen. Ini dibenarkan jadi J-nya besar. Oke. Dengan 2. Oke, Berarti mana jumlah permen? 2. Oke. 2. Kemudian coret angka yang sebelumnya ditulis pada kertas. Oke, itu dicoret pakai font. Ada nggak font? Ke home harusnya. Ada nggak home? Home, ini spreadsheet saya kurang tahu sih. File ke mana ya? Oh, spreadsheet. Iya. Ya udah deh, coretnya maksudnya itu udah aja ya, dikasih iya. warna atau apa ya? Oh, itu tuh ada bukan ya? Mana? Susah ya, saya nggak tahu ini Google Sheet-nya. Aduh, ya udah deh. Oke, terakhir aja berarti si 2 gitu ya. Oke. Iya. Kemudian tadi mana? Oh, ini coret angka ya, tulis yang apa sebelumnya di kertas tadi udah. Terus tulis hasil perhitungan penambahan jumlah permen ini dikoreksi jadi J-nya besar menggunakan pulpen pada kertas di samping angka yang dicoret sebelumnya. Oh, yang ini ditulis di kanannya gitu. Sudah, oke. Sudah. Oh, saya jadi dapat ide Jundi. Jundi tulis di baris ke-15 langkah. Nomor langkah. Di sini. Ya, nomor langkah. Nomor langkah. Langkah. Oke, sekarang tadi terakhir nomor berapa? Nomor 8 ya? Iya. Oke, tulis 8. Di sini 8. Oke, udah kan tadi? Sekarang 2, udah ada isi 2 kan di jumlah permen? Udah ditulis. Ya. Sekarang jadi 8 tambah 1 ya? 9. Di nomor langkah 9. Supaya nggak bingung. Nah, di-update aja terus nomor langkah mah. Si 9-nya tulis di 8, nimpa di 8. Oh, di sini. Si 9-nya yang itu dicoret, berarti sekarang Jundi lakukan angka 9. Angka 9. Taruh permen yang sudah dihitung di dalam kantung di dalam yang kantung permen yang di atas variabel meja. Oke, nggak ada mejanya juga ya. Oke. Kemudian kantung permennya ini K-nya besar.
Oke. Kemudian Sekarang ulangi. Jundi, si 9-nya diupdate jadi 10. Oh iya. Biar nggak bingung. 10. Oh. Apakah itu 10? Nah, Ulangi langkah ini 3-7 diubah jadi 5-9. oke. Yang ini sampai sini. Di dalam sampai permen di dalam kantung permen ini diubah K-nya besar. Habis ini diubah jadi bersisa 1 atau habis. Oke, bersisa 1. Coba lihat, kantung permennya bersisa 1. Oke Kantung ya? permennya sekarang bersisa 1, berarti langsung lanjut ke Langsung, sini. oke. Jika kantung bersisa 1, maka berarti ini diedit dulu. Ya, diedit dulu, betul. 11. Berarti sekarang sedang melakukan langkah 11 gitu ya? Langkah 11, jika kantung bersisa 1, maka berarti sekarang 12. Jumlah permen maka tambahkan jumlah permen dengan 1. Oke, Jumlah mana permen ditambah jadi 1 berarti 3. Oke, sekarang ke 13. 13. Sip. Keluarkan semua permen yang ada di kantung permen. Maksudnya ya dihabiskan gitu, tinggal 0. Bener yang ini ya? Ya. Oh iya, benar. Oke. Kemudian 14. Isi jumlah bagi permen dengan hasil pembagian jumlah permen diubah jadi J-nya besar, dengan jumlah anak diubah J-nya besar. JML anak diubah jadi JML anak dengan J-nya besar. Ini juga tadi diubah jadi JML permen, J-nya besar. Oke, sok, mangga. Apakah itu JML permen? Mana JML permen? JML permen ini sekarang 3 ya, 3. Terus sama JML anak 2 ya. Oke. Berarti 3 dibagi 2 gitu. 3 dibagi 2. Hasil pembagian loh. 3 dibagi 2 berapa? Jadi 1,5, Bu. Iya, mungkin berarti bukan harusnya pakai itu ya, pakai div ya? Sisa ya, bener nggak? Oh, bukan. Ini yang sisa ya? Sisa berarti pakai mod ya? Iya, berarti harusnya diubah jadi bukan bagi. Enggak apa-apa. Ini kan perintahnya tadi udah di ini sininya kan ya? pembagian kan nanti. Nah, udah kan selesai, tahu kan berapa? 3 dibagi 2 gitu ya. Nah, sekarang langkah 15. Berarti di sininya diisi, Bu? Ya, Belum. Kamu masih dalam hitungan kan? Betul. Isi jumlah permen dengan hasil pembagian. Oh, udah langsung diisi ya. Oke, jumlah pembagiannya berapa? Tadi 3, berapa? 1, berapa? 1,5. Ya. Jumlah permen bagi 1,5. 1,5. Oke. Kemudian langkah 15 nomor itu jadi 15. Isi sisa permen bagi dengan sisa hasil pembagian. Jadi Tadi kan 3 dibagi 2, sisanya berapa? 1. Yuk. Berarti ditulis 1 gitu. Yuk, sekarang nomor 16. 16. Jika jumlah permen bagi tidak habis dibagi, sisa permen bagi lebih besar dari 0, iya. 1 kan? 17. Ketik dulu yang nomor langkah. 17. Biar nggak bingung. Oke. Maka tulis ini jumlah permen dibagi rata dibagi ya, itu diganti sama ini jumlah permen tidak rata dibagi. Oke. Kemudian permen tidak rata dibagi. Oke, kemudian jumlah permen ini dihapus. Terus menggunakan pulpen pada kertas. Jadi ini ditulisnya di bagian yang mana, Bu? Yang final state ini, Bu? Iya. Maksudnya ditambah kolom juga berarti, Bu? Memang kondisinya buat di kelas ini. Ya, tulis aja di situ di Excel. Jadi jumlah permen tidak dibagi rata ya. Tulis dibikin kolomnya dulu, Bu? Iya. Jadi tampil ke layar itu teh sebenarnya ya. Jumlah permen tidak dibagi rata. Tidak dibagi. Gini, Bu. Tadi tulisnya gimana ya? Ini copy aja ya, Bu, berarti? Iya, betul, di copy aja harusnya. Nanti di mana?
Oh ini. Tidak rata dibagi. Oh, Nah, yang ini ya? iya kan. Tunggu. Kan sama kamu katanya itu salah ditulisnya. Yang Ya. ini yang salah terus Nah, diganti sama ini. iya. Berarti ini anggap muncul ke layar gitu ya, Bu ini. Tunggu. Saya bingung. Maka ditulisnya jadi jumlah permen tidak rata dibagi. Selain itu, oke, jumlah permen rata dibagi. Oke. Ya. Kemudian Udah. sampai situ. Sekarang langkah berapa? 17 selesai ya? Iya, 17. Udah. Oke, sekarang coba lihat final state-nya. Final state. Jumlah permen itu si C, kolom C-nya dikecilin aja, Jundi. Si kolomnya, biar si 3-nya kelihatan. Oke. Final state jumlah permen berapa? Tulis menimpa si initial state. Yang mana, Bu, tadi? Jumlah permen? Yang mana? Apapun yang ada di initial state. Nah, jumlah permen jadi berapa? 3. Oh, yang ada di sini Nah, dicocokkan sama ini gitu. iya. Sekarang Oh, jumlah permen. Jumlah permen sekarang 3. Ya, tulis aja di Word-nya, Jundi. Oh, di Word-nya. Nah. Di sininya. Iya. 3. Oke. Terus jumlah permen bagi jadi 1,5. Oke. Kemudian anak. jumlah anak 2. Oke. Terus sisa permen bagi 1. Oke. Kantung permen diisi 0. Di mananya, Bu? Kantong permen diisi 0 Oh, yang dan ini ya? dibuka udah kosong. Oke. Ya. Oh, udah. Oke. Jadi final state-nya ya, untuk kasus ini terpenuhi ya. Sebenarnya inginnya sih hanya jumlah permen diketahui, jumlah permen bagi diketahui, jumlah anak diketahui. Kan udah ada nilai-nilainya, betul nggak? Oh, iya. Ya, sisa permen bagi diketahui, kantong permen dalam kondisi terbuka dan kosong. Nah, dengan algoritma yang sudah Jundi lakukan, ini sekarang nilainya juga 0 ya? Iya. Ya gitu. Ya, ini sudah ini. Yang lain bingung nggak? Adakah yang bingung? Tidak ada ya? Ada yang mau didiskusikan lagi sebelum kuis selanjutnya? Nggak kuis lah ya, di ini aja. Jadi apa namanya? Latihan lagi karena kita belum masuk ke file dan sebagainya. Jadi di praktikum masih seperti ini. Kasus-kasusnya adalah masih melakukan tracing dari soal cerita. Ada lagi? Ini udah, Bu? Ya. Di stop share atau gimana? Ya, temannya tidak ada yang mau didiskusikan? Baik, jika tidak ada, ya silahkan Jundi, terima kasih. Baik, Bu. Baik, kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini lebih sangat jelas ininya ya. Semoga langsung aja ya tadi Jundi juga. Nanti modelnya jangan kayak gitu, langsung aja ditulis nama variabelnya apa yang benar gitu. Supaya tracing-nya lebih gampang juga lagi. Ya. Nah, ini hanya mengulang sedikit aja ya. Artinya yang sekarang sepertinya cukup untuk 15 menit untuk mengerjakannya. Saya 15 menit atau tidak perlu ini ya. Ditulis di kertas bisa ya. Jadi kalian foto dengan cara tadi coretnya tuh kayak gimana gitu. Jadi hasil tracing-nya tulis di kertas, kemudian foto. Ini nggak? Bingung nggak? Oh, berarti kayak yang tadi, tapi pokoknya di buku kayak kalau matematika gitu mungkin kayak potretan gitu ya, Bu? Iya betul. Tapi tadi ketika coret kan kalau sekarang pakai kertas dan bolpen ya coret aja kan karena ini tadi Excel kan bingung ya. Iya.
Ya, nanti di foto hasil itunya. 30 menit cukup ya supaya masih ada bahasan. Saya upload. Ini lebih sebentar. Atau masih ada yang bingung nggak dengan tracing tadi yang dilakukan? Silahkan, saya persiapkan dulu upload di e-learning untuk soal yang kedua. Baik, saya sudah upload di soal 2. Ini tidak perlu dikumpulkan. Ini saya share ininya aja, soalnya saja via e-learning. Nanti kalian akan memperoleh soal 2 itu adalah seperti... Ya, kita download aja lah ya. Soal 2 itu adalah seperti ini. Apa yang tadi kita lakukan ini cepat ya. Jadi sudah sangat jelas dan saya sudah membatasi. Pertama adalah ada 23 buah permen. Jadi hasil tracingnya sampai ke nilainya 23 ya. Seperti apa? Jumlah anaknya adalah 5. Maka dengan 23 dibagi 5, masing-masing anak hanya mendapatkan 4 buah. Dengan sisa permen di kantung terdapat 3 buah. Oke, ini ilustrasinya. Variabel-variabel yang digunakannya adalah ini. Initial state, jumlah anak ada 5. Kemudian nanti berapa nilai jumlah permen anak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Ininya sudah ada 23. Kondisi terbuka di atas berada di atas meja. Oke. Anak ke-1, anak ke-2, anak ke-3, ke-4, ke-5. Algoritmanya hampir sama, jadi sepertinya cepat. Silahkan, tapi sekarang bedanya adalah tracing-nya di atas kertas, kalian melakukan seperti apa, jadi nanti yang harus kita koreksi itu adalah hasil tracing di atas kertasnya seperti apa, dengan melakukan eksekusi program
yang sedikit nanti dilakukan perubahan. Ya, silahkan mengerjakan. Selamat mengerjakan. Jika bingung memahami soal, langsung aja ya, mic-nya dinyalakan. Sampai jam berapa, Bu? Saya beri waktu sampai maksimal 30 menit, nanti ada yang gitu ya, yang presentasi, tapi jangan jundi ya.